Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore serta salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama podcast Kapabel dan yang merupakan media penyebarluasan informasi dalam program adaptasi perubahan iklim. Kesempatan hari ini kita akan lebih banyak berbicara terkait dengan fenomena penanaman pinus yang memberikan dampak yang cukup begitu signifikan kepada masyarakat, utamanya kaitannya dengan perubahan iklim. Dan pada kesempatan hari ini kita sudah bersama-sama dengan Bapak Domingus Rahing. Dia merupakan salah satu anggota kelompok tani hutan yang berada di Desa Sapan Kuakua, yang juga merupakan salah satu saksi sejarah, mungkin kurang lebih itu Pak, dari segala perkembangan yang ada terjadi pada Desa Sapan Kuakua. Ya mungkin kita akan lebih banyak berbicara terkait bagaimana pinus itu sendiri Pak. Dulu sebelum ada pinus, ini hutan di atas ini pernah terbakar, dibakar api. Ya, jadi gunung itu sudah gundul, tidak ada kayunya, tidak ada rumputnya. Mungkin sekitar tahun 64 kalau saya tidak salah, 65. 64, 65 itu Pak. Berarti itu ceritanya bagaimana pinus bisa masuk karena sebelumnya telah terjadi kebakaran hutan. Iya, kebakaran hutan mungkin sekitar 64 atau tahun 65. Iya. Dan penanaman pinus itu sendiri kapan? Kalau penanaman pinus itu sekitar tahun 69 atau 70. 69 atau tahun 70. Iya. Mungkin sekitar 4 sampai 5 tahun berselang Pak dia baru ada penanaman pinus. Iya. Tapi maksudnya kemarin itu pas kita ingat kira-kira bagaimana sampai pinus dipilih, kenapa menjadi tanaman yang dijadikan sebagai rehabilitasi, kan kalau begitu kan rehabilitasi penanaman kembali. Iya. Apakah kita ingat atau bagaimana? Kenapa dia? Kalau menurut anunya dari ceritanya dari penjaga kehutanan itu dibilang mau dihijaukan kembali. Ya begitu ceritanya, mau dihijaukan kembali. Nah, pada waktu itu dia sendiri yang langsung datang membawa bibit pinus di Tok Kelak. Dia sendiri yang datang bawa bibit pinus di situ. Nah, waktu itu tiba saatnya mau ditanam, anak sekolah SD yang tanam. Oh, para siswa siswa. Oh, jadi berarti modelnya itu dia tidak ada bentuk, maksudnya sosialisasi bilang apakah kebutuhan masyarakat tanaman ini misalnya tanaman A, tanaman B misalnya untuk ditanam, tidak ada. Jadi memang murni dari pemerintah saya langsung untuk tanam pinus. Iya begitu. Dan untuk yang menjadi yang menjadi pelaku penanamannya itu adalah siswa-siswa SD. Oh, begitu Pak. Tapi mungkin dilibatkan juga seluruh masyarakat, tapi mungkin mayoritas siswa SD ataukah memang murni semuanya? Murni siswa SD. Siswa SD semuanya. Tapi memang ini program dari pemerintah, dari kehutanan kah atau misalnya atau apa kita ingat itu? Kalau setahu saya itu mungkin cuma dari kehutanan yang saya tahu itu. Gitu Pak. Iya mungkin karena juga karena kan kalau pinus itu merupakan kalau di bahasa tanamannya, bahasa kehutanannya itu dia fast growing species, jadi tanaman yang cepat tumbuh. Jadi makanya biasanya kalau dipilih tanaman pinus itu karena dia itu cepat tumbuhnya. Makanya kalau ditanam pinus biasanya akan lebih jelas kentara penghijauannya kalau ditanam pinus, kurang kayak begitu Pak. Kalau kita sendiri sejak tahun berapa kita tinggal di sini? Tahun 62. 62 berarti kita dapat maksudnya perbedaannya antara sebelum ditanam pinus dan setelah ditanamnya pinus. Perbedaannya sebelum dimakan api ini gunung ini, air itu cukup dipakai di sawah di sini. Biar musim kemarau tidak pernah kering. Tetapi setelah pinus sudah besar, airnya sudah tidak ada. Oh begitu Pak. Jadi mungkin perbedaan dasarnya itu ada di situ ketersediaan air. Masalah air. Tapi mungkin kalau untuk air sendiri
adakah bentuk pengelolaannya? Maksudnya dibikinkan ke satu mata air begitu, ataukah pengelolaan airnya bagaimana itu kalau di atas? Nggak ada anunya, nggak ada artinya pengelolaan semacam di bendung, nggak ada. Ya, itu dibikinkan misal pipa untuk dialirkan, Iya, tidak nggak ada. ada. Nggak ada. Jadi murni secara tradisional saja gitu Pak? Iya, ya. Yang itu hari yang kayak anu saja dia dibikin Iya. kayak penampung kecil. Itu baru-baru dibikin itu. Baru-baru itu dibikin. Iya. Belum mungkin baru ada 1 tahun itu dibikin itu. Oh, baru-baru itu. Iya, baru. Berarti sebelumnya bentuk apa itu dia? Itu di anu saja yang ada itu parit-parit di sana itu, Iya. di situ saja mengalir, baru Iya. kita cabangkan di anu ke dalam sawah. Pakai selang. Enggak, digali. Oh, digali. Iya, digali. Kira pakai. Digali. Oh, berarti dialirkan begitu saja Iya. ke sawah. Digali. Kan dulu itu belum ada itu istilahnya pipa, belum ada. Jadi Iya. kita gali saja tuh untuk dijalani air. Tempat air ngalir air situ. Berapa lagi jumlahnya mata air yang di atas itu, Pak? Kalau dulu itu di atas itu Iya. 4. 4. Jadi sekarang tinggal 3. Sekarang tinggal 3. Iya, tinggal 3. Itu pun kalau sudah kemarau Iya. 2 bulan sudah kering semua. Semuanya kering. Iya. Tapi dulu itu sebelumnya terbakar ini, dimakan api ini gunung dulu itu pernah musim kemarau 9 bulan tidak pernah kering. Tidak Iya. pernah kering. Tahun berapa itu kira-kira, Pak? Itu kalau saya tidak salah itu tahun 63 kalau saya tidak salah. 63. Berarti memang sebelum ada pinus dia? Iya, sebelum ada pinus. Iya. Tapi kalau untuk penggunaan air sendiri, apakah memang hanya untuk di sawah saja ataukah untuk di rumah tangga juga? Di rumah tangga. Manfaatkan itu? Iya. Oh, jadi memang mungkin sumber mata air untuk masyarakat desa sekitar sini, dusun sekitar sini, Iya. itu memang hanya dilewat situ saja, Pak? Iya, tapi dulu itu apa namanya? Saya katakan tadi belum ada selang toh, belum ada pipa. Jadi yang kita gunakan itu air di situ kita gali sumur. Iya. Gali toh. Jadi kalau digali pasti ada airnya di bawah. Oh, begitu Iya. ya. Digali sumur. Berarti sempat di banyak mata air. Iya, di sini, Kan di sana itu yang tempat orang bikin papan di sana. Di situ Iya. sumur 1. Tapi sekarang masih ada. Masih ada, tapi kalau sudah saya katakan tadi kalau sudah musim kemarau 1 bulan sudah tidak ada airnya. Di dalam sini juga yang tempatnya orang Tumbangan tadi, di situ juga ada sumur dulu situ. Iya. Itu yang kita ambil. Tapi sekarang masih ada juga. Masih ada di Berarti situ. mungkin kalau di total berapa kira-kira jumlahnya kalau yang di atas sama yang di bawah sini mata airnya? Itu saya tidak bisa perkirakan itu. Ada 10? Enggak. Enggak. Tapi ada juga di bawah sini, di bawahnya itu kuburan di sini. Iya, tapi maksudnya yang dipakai masyarakat yang mana? Yang di atas dan di dalam sini. Yang di atas. Iya, 2. Cuma itu yang kita tadi yang bilang 4 itu yang di kawasan hutan deh. Iya. Mata air yang pertama yang dipakai. Iya. Dan yang ternyata setelah adanya pinus ternyata dia berkurang menjadi 3. Iya. Karena hilang 1 mata airnya. Itu kan kita kan pernah naik toh, saya Iya. kasih lihat ini mata air. Iya. Tinggal itu saja. Oh, gitu, Yang Pak, satu itu enggak ada. iya. Tapi maksudnya- kalau musim hujan tetap ada. tetap dia ada. Iya, ada. Cuman itu saja mungkin kalau sekali kemarau yang cukup panjang Iya, enggak ada. baru langsung Iya, kering. kering. Nah, tapi dulu itu betul-betul itu musim kemarau 9 bulan enggak pernah kering. Macam ini sawah-sawah ini dari atas ini. Enggak pernah kering itu dulu. Sebelum ada pinus. Iya. Berarti maksudnya kalau misal diperhadapkan ke kondisi begitu yang kan sekarang perubahan iklim yang terjadi itu sangat dirasakan. Misal kayak perubahan cuaca, Iya. kayak musim hujan yang biasanya berlebihan ataukah sekali musim kemarau yang secara full 1 tahun kan secara berlebihan juga kan mulai terjadi dan itu berdampak pada misalnya kekeringan Iya. dan longsor. Jadi kira-kira kalau misal kita diperhadapkan sama kondisi seperti itu yang misalnya kekeringan, kekurangan air begitu, kira-kira cara tak
mengatasi itu bagaimana? Ya. Kalau kekeringan itu kalau sawah ini jelas tidak bisa dikelola. Oh, Nggak jadi bisa. tidak menanam. Tidak menanam. Ya, nanti ada hujan lagi baru kita berusaha. Oh begitu. Iya. Jadi kalau misalnya tidak menanam kayak begitu, apa yang kita konsumsi? Ya, kita di tempat lain. Oh, Soalnya kan kita masyarakat di sini bukan cuma satu tempat saja kita punya iya, sawah. sawah. Macam orang-orang yang punya sawah di sini kalau musim kemarau jelas tidak bisa dikelola. Jadi kita lari di bawah itu di sana. Soalnya di bawah itu kan airnya itu tetap ngalir dari Pedamaran. Oh, karena dia beda sumber air, Iya. sumber mata air dia. Heeh. Berarti kalau misal misalnya yang memang tidak diminta-minta, tapi Iya. misalnya kalau efek dari perubahan iklim ini ternyata terjadi kekeringan, Iya. bisa jadi kita malah pindahkan lahannya ke Iya. daerah lain. Heeh. Karena upaya untuk itu Iya. dia memenuhi kebutuhan. Jadi karena- yang keringnya itu terpaksa kita tanam ubi saja. Oh, gitu. Setidaknya ubi yang menjadi pengganti, Iya, padi. ya, Iya. pengganti padi yang untuk dikonsumsi. Mungkin begitu. Karena kan juga kalau misal tanaman umbi-umbian begitu kan bisa bertahan dia untuk di Iya. dan begitu tadi bisa Iya. ditumbuh. Iya. Kalau untuk anu sendiri, misal pernah kita tidak dapat berupa misal perhatian dari pemerintah terkait ini kondisi air, entahkah pemerintah desa ataukah pemerintah daerah yang Tidak pernah. entahkah berupa bantuan pengelolaan airnya misalnya yang diperbaiki ataukah bagaimana? Tidak Selama ini pernah. tidak pernah Pak Deh. Tidak pernah. Pun itu yang dibuatkan kayak semacam kolam itu swadaya Iya, swadaya. masyarakat Itu. di sini. Itu dari atas itu kan kita lihat sendiri itu berapa pipa dari atas itu. Iya. Mungkin kita kalau tidak salah 6 pipa atau 5 pipa dari atas. Jadi masing-masing orang berusaha sendiri di atas Iya. ambil. Nah, tapi kalau kemarau 2 bulan, Iya. jelas kering semua. Tidak ada airnya. Iya. Itu sebenarnya yang dihindari. Iya. Makanya Nah, perlu menyusun beberapa strategi untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi itu. iya. Makanya siapa tahu kita butuh misalnya bantuan dari pemerintah untuk mengatur tata kelola air atau Iya. misalnya atau mungkin apakah harapan terkait air ini ke depannya? Nah, itulah yang kami harapkan itu. Ya. Supaya bagaimana cara supaya pemerintah bisa perhatikan itu supaya masyarakat di sini juga bisa nikmati masalah air. Soalnya kan air dari Pedamaran itu kami orang sekelompok di sini tidak bisa ngalir. Begitu Pak De. Iya. Iya. Jadi air yang kami harapkan cuma dari atas. Iya, memang satu saja yang Iya. di atas itu. Itu yang kami harapkan. Iya. Malah air dari atas itu orang di sana di bawah itu dia yang dibutuhkan juga air di atas. Bukan lagi air di Pedamaran. Jadi memang beberapa dusun Pak De Iya. yang membutuhkan ini. Iya. Mungkin bukan cuma dusun ini, dusun Bukan. Limbong, mungkin dusun Ria juga. Iya, dusun Ria, dusun Talang juga. Dusun Talang Iya. juga. Yang sangat sekali berdampak sekali Iya. untuk tanaman pinus. Contohnya itu di Tombang Riri itu, Pak. Iya. Yang pernah kita lihat itu. Iya. Air di situ banyak sekali airnya keluar di situ dulu. Iya. Tapi sekarang pokoknya kalau 1 bulan atau 2 bulan kemarau enggak ada airnya. Begitu Pak De. Iya. Tapi mungkin kalau Pedamaran agak beda kondisinya karena atau sama Ji. Pedamaran itu, Pak, kan enggak ada pinusnya toh. Iya, ada Pedamaran. pinusnya dia. Enggak ada. Makanya agak banyak dia Iya. saya lihat airnya. Heeh. Karena jarang jika tanya orang mengeluh yang kekurangan air. Paling Iya. keluhannya itu dia kalau misal habis hujan yang kotoran Iya. masuk di pipanya biasa kan menghambat jadi Iya, biasa iya. kurang mengalir airnya. Ya, mungkin pembersihan itu saja. Pedamaran itu kan dia yang juga yang diambil orang Bokin. Iya, di oh, Pedamaran. sampai ke kelurahan sebelah. Iya, tadi. Bokin, Tok Talang sana. Iya. Itu dari Pedamaran semua itu. Tapi kalau kita di sini kita ambil dari atas. Iya. Tapi kalau ke lahan memang cuma untuk padi, Pak. Tapi Iya. kalau konsumsi rumah tangga semua orang juga dan untuk ke
sawah juga. Iya. Iya. Ya, karena tidak bisa juga maksudnya kita lakukan beberapa langkah yang taktis karena ini kan pinus di dalam kawasan hutan lindung. Iya. Iya, makanya kalau misal mau diganti juga agak susah. Iya, Diganti itu. tanam atau sekali kan tidak boleh juga terbentuk aturan itu, karena aturannya memang kalau dalam kawasan hutan lindung kan kita tidak boleh menebang. Iya. Tidak boleh menebang. Makanya itu biasa itu saya pikir-pikir, Iya. coba bisa ini pinus ini dikikis sedikit-sedikit baru diganti dengan kayu biasa. Oh, Tapi mungkin kira-kira enggak bisa. Iya. jadi harapan tak mungkin begitu di ini, Iya. pinusnya malah yang diganti. Iya. Tapi mungkin bagusnya tanaman apa juga yang digantikan? Ya tanaman buangin kah, uruk kah. Yang penting jangan pinus. Soalnya ini pinus ini kalau sudah besar betul-betul mengurangi air. Ya. Mengurangi air. Sebenarnya kalau dari program sendiri ada juga itu yang di awal saya sampaikan, ada juga kegiatan nantinya yang dilakukan terkait penanaman, Iya. itu ya rehabilitasi kawasan Iya. yang berupa tanaman sukun dan lain sebagainya, Iya. terkait sukun, durian, pala apa semua kan itu untuk rehabilitasi penanaman kembali. Iya. Cuman itu targetannya pada wilayah-wilayah yang dianggap kritis, misal yang agak terbuka atau yang terbuka dan berpotensi terjadi longsor. Terjadi longsor, makanya di situ yang akan ditanami. Jadi mungkin dari program sendiri bentuk rehabilitasinya seperti itu, karena kami juga tidak mampu untuk sampai mengganti itu tanaman, mengganti tanaman menjadi tanaman baru. Makanya mungkin itu strateginya saja tanaman rehabilitasi itu mungkin bisa ditanam di sekitaran mata air itu. Mata air. Iya, di sekitaran mata air biar sumber mata airnya itu bisa terjaga juga. Oh iya. Ya, mungkin begitu harapannya kalau terkait rehabilitasi nanti yang dilakukan dari program Capable ini. Oh iya. Iya. Jadi mungkin agak persaingan untuk tumbuhnya juga antara pinus dan sukun kan biasanya juga ada agak persaingannya tuh, karena kan kalau pinus biasanya susah tumbuh tanaman lain. Makanya kalau agak di atas ke situ ditanam, mungkin di sekitaran anu saja. Iya. Yang Betul-betul itu kalau pinus itu susah itu kayu-kayu yang lain itu tumbuh. Iya, itu nih. Makanya mungkin nanti rehabilitasinya diarahkan ke situ saja. Iya. Di mata air. Karena kan yang mata air tidak terlalu jauh di atas dekat pinus tuh. Iya. Mungkin di bawah sini saja. Ya. Apalagi kalau pinus sudah tinggi toh, Iya. jelas kayu-kayu di bawah itu tidak bisa tumbuh. Iya. Mati. Iya. Soalnya daunnya itu kalau sudah menumpuk di bawah itu, Iya. makanya kalau saya perhatikan itu yang mengurangi air. Itu daun pinus. Serasanya daun matinya Iya, soalnya kan biasa itu kalau saya naik di hutan itu kan sampai sebegini tebalnya itu daun-daun keringnya di bawah itu. Iya. Jadi biar hujan deras itu saya buka biasa itu air itu tidak tembus di tanah lagi. Tidak tembus di tanah. Jadi air itu cuma ngalir di atas saja. Ngalir di atas jadi. Iya. Oh. Tidak tembus di tanah. Iya, betul begitu ya kalau pinus. Iya. Karena kan agak tebal serasanya dan menutupi tanah. Iya. Makanya hanya aliran permukaan Iya. saja yang terjadi. Jadi air itu tidak tembus di tanah itu air. Iya. Sebenarnya itu juga biasanya yang menyebabkan longsor. Iya. Iya, karena kan kalau tanahnya begitu, apalagi agak kita nanya kurang rapat kita nanya dan agak renggang. Ya, agak renggang kita nanya di bawah, dan kalau kena aliran permukaan begitu, aliran air yang hujan bisa jadi Longsor. Iya. Terkikis tanahnya dan ya, makanya itu juga rehabilitasi diarahkan di wilayah-wilayah yang di bawah pinusnya situ tah. Iya. Ya, biar mampu juga mengikat tanahnya, selain mengikat tanah, mengikat airnya juga. Oh ya, itu terkait tadi Pak yang soal pembibitannya. Pembibitan pinus kan sebelum ditanam sempat dibibitkan terlebih dahulu. Iya, sempat dibibitkan di sana. Itu di mana itu lokasi pembibitan? Di Tok Kela itu. Tok Kela. Kalau ukuran pembibitan di sana itu, Iya. kalau itu petak yang dibawanya itu mungkin
ada 6 meter atau 7 meter kah kali 18 meter. Meter ke 18 ukuran Iya. pembibitannya di. Iya, Kalau yang di bawahnya itu. Kalau yang di atasnya itu menghampiri 20 juga dia punya itu panjangnya. tapi maksudnya kayak rumah bibit tak yang di depan yang berbedeng-bedeng kayak begitu atau Iya, enggak. langsung Iya, satu Kak? di anu, Bedeng juga. di apa namanya? Iya, dikasih masuk polybag. Iya, polybag. Polybag. Nah, Kasih masuk polybag. berapa kita ingat kira-kira berapa ukuran bedengnya itu? Itu saya enggak ingat itu. Eh, Tapi yang saya tahu itu luasnya ya, peta di sana itu. rumah bibitnya deh. Iya. Itu saja yang saya tahu. Biar jumlah bibitnya mungkin kita tidak ingat deh. Iya, enggak ingat. Tapi- Tapi yang bibit itu memang banyak. Soalnya ini saja gunung ini. Iya. Ini yang dimakan api dulu itu saja yang ditanami itu bibit di situ. Berarti ini penanaman yang itu yang dilakukan dulu itu hanya menanami tanaman yang di sini, Iya. lahan yang di sini. Iya, hanya ini saja. Kalau yang pinus yang di sebelah, saya lihat ada juga di Tambun Tanah itu, apakah beda itu dia ataukah bagaimana? Saya kurang tahu itu anunya itu. iya, cuman Mungkin ini saja iya. nih. Cuma kalau ini begitu anunya jalan ceritanya. Kalau Iya. ini pinus ini. Satu bukit, Iya. maksudnya dari bawah sampai ke atas atau hanya di atasnya saja karena mulai ini kayak kurang-kurang itu saya lihat. Mana? Itu Oh, yang kemarin kebakaran. iya, ini semua di atas sini dan di buntu tondok itu. Iya, karena masih ada bukit di sebelahnya. Iya. Sama itu juga. Iya, jadi dua bukit. Cukup luas juga. Pak, Iya, ini. luas. Baru dibawanya lagi itu yang ada pondoknya Pak Anto itu di sana itu. Iya. Dibawanya lagi itu. Tapi yang saya ingat juga itu dulunya itu pinus ini katanya sempat dimanfaatkan untuk disadap. Iya, kalau di atas ini sudah, kalau saya tidak salah sudah 3 kali disadap. 3 kali sadap. Iya. Tapi itu yang menyadap apakah melibatkan masyarakat atau tidak? Enggak. Orang dari Jawa ini yang anu. Dari Jawa. Iya. Yang tahu persis itu Pak Naja di dalam itu, yang tahu persis. Iya. Dia, maksudnya pernah dia ikut terlibat menyadap ataukah? Enggak, tapi pernah dia tinggal di dalam itu orang yang menyadap itu. Oh, di dalam. Iya. Iya, dia jangan sampai di awal penanaman itu ternyata pemilihan pinus karena itu dianggap bermanfaat karena Iya. bisa disadap. Iya. Ternyata getahnya. Tapi ternyata Sudah 3 kali disadap kalau saya tidak salah 3 kali 4 kali kak iya. Soalnya itu anunya tempat anunya di atas itu ambil getah itu sudah mungkin ada sudah 2 meter mungkin tingginya ya naik. mungkin seperti itu tapi ternyata Iya. setelah dimanfaatkan memang dimanfaatkan getahnya tapi ternyata berdampak juga terhadap Iya. persediaan air. Jadi kayak apa deh dua sisi koin. Iya. Sama-sama di sisi lain dia bermanfaat karena bisa dimanfaatkan getahnya, Iya. tapi di sisi lain ternyata dia berdampak pada kurangnya Pengurangan air ya. ya, itu kan berdampak Iya. pada kekeringan. Ya itulah tadi obrolan singkat kita bersama Bapak Domingus Rahing yang merupakan salah satu masyarakat atau petani dari Limasapan Kuakua yang terdampak dari kurangnya ketersediaan air yang merupakan efek turunan dari tanaman pinus maupun dari perubahan iklim itu sendiri. Ya, tanaman pinus di Lembang Sapan Kuakua itu sendiri bagi masyarakat dianggap sebagai dua sisi uang koin, dua sisi koin yang dimana di sisi lain dia memberikan manfaat ketika disadap getah pinusnya, namun di sisi lain juga ternyata memberi dampak pada kurangnya ketersediaan air baik untuk dimanfaatkan di sawah maupun dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.